Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga hari ini, kita akan membahas tentang muatan IPA, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jika kemarin tentang generatif, yaitu sekarang tentang vegetatif. Sebelumnya, coba ingat kembali, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, benar. Perkembangbiakan secara generatif yaitu secara kawin atau terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Mari kita mulai secara vegetatif hari ini. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berarti berbeda dengan generatif. Tujuan perkembangbiakan yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Dapat terjadi secara alami maupun buatan. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan cara tunas, yaitu tumbuhnya dari tunas tadi ya. Terjadi pada tumbuhan pisang dan suji. Umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang yaitu pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar terjadi pada wortel, lobak, dan singkong. Geragi terjadi pada rumput teki dan stroberi. Kemudian akar tinggal atau rizoma terjadi pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Ingat saja tentang tumbuhan obat-obatan. Yang berikutnya yaitu spora pada lumut dan paku sarang burung. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan juga dapat terjadi dengan cara yang pertama dicangkok, yaitu bisa pada tumbuhan rambutan, mangga, dan jambu air. Stek batang terjadi pada singkong dan bunga sepatu. Stek daun pada begonia dan cocor bebek. Merunduk pada stroberi dan bougainville. Dan tempel atau kolasi dan menyambung pada jeruk, durian, dan rambutan. Ini merupakan beberapa keuntungan dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama dapat menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Menghasilkan tumbuhan anakan yang lebih cepat. Menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Kemudian okulasi dan menyambung ini menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru, misalnya tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah tapi buahnya manis. Kemudian kalau disambung antara kedua tumbuhan ini menjadi tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam teks laporan biasanya lebih dari satu, tetapi ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Beberapa langkah untuk menemukan ide pokok dalam satu paragraf. Bacalah isi paragraf dengan saksama. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Buah kedondong dikenal dengan rasanya yang masam. Buah ini kerap hadir dalam rujak atau diolah menjadi asinan. Buah tropis ini sangat mudah ditemukan dan dibudidayakan. Rasa asam yang dimiliki buah ini memberi sensasi segar tersendiri bagi siapapun yang menyantapnya. Buah kedondong memiliki manfaat bagi kesehatan. Buah ini kaya akan vitamin C, B, dan A yang menguntungkan bagi tubuh. Kedondong juga mengandung mineral penting seperti zat besi dan fosfor.
Konsumsi buah kedondong mampu meningkatkan kekebalan, mencegah penyakit, dan mengatasi masalah kesehatan tertentu. Tuliskan 3 informasi yang terdapat pada teks tersebut tadi. Mudah ya. Pertama, kita tahu atau kedondong itu dikenal dengan rasa buahnya yang masam. Kedondong bisa juga dijadikan untuk rujak, bisa juga untuk asinan. Mengandung banyak vitamin C, B, dan A. Kemudian juga kedondong banyak mengandung zat besi dan fosfor. Bila kita mengkonsumsi kedondong dapat meningkatkan kekebalan, mencegah penyakit, dan mengatasi masalah kesehatan tertentu. Itu lebih dari 3 informasi yang bisa kita dapat dari teks berikut. Caranya pertama seperti itu, kita cari dulu informasi-informasi apa. Kemudian ide pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama tadi tentang buah kedondong rasanya masam, bisa dirujak. Terus dia bahas tentang rasa masam dimiliki buah kedondong tersendiri. Ya udah, berarti di paragraf pertama ini ide pokoknya tentang apa? Buah kedondong berasa masam, atau lebih baiknya lagi penyusunan katanya bisa seperti ini. Rasa buah kedondong yang dikenal dengan rasa masam. Paragraf yang kedua, buah kedondong memiliki manfaat bagi kesehatan. Buah ini kaya, ini membicarakan tentang manfaat dari buah kedondong. Ya sudah, berarti ide pokoknya tentang manfaat buah kedondong. Cukup seperti itu. Teks 1 tadi kalau terlalu rumit, kalian bisa juga disingkat atau secara singkat rasa buah kedondong. Seperti saya juga sudah cukup sepertinya. Rasa buah kedondong di ide pokok pertama, ide pokok paragraf kedua, yaitu manfaat buah kedondong. Yang ketiga, coba berikan tanda benar atau salah pada pertanyaan yang sesuai berikut ini. Pernyataan yang sesuai ya dengan teks. Kedondong dikenal dengan rasa yang manis. Betul nggak? Kalau tadi kedondong itu dikenal dengan rasa yang manis. Salah, karena rasanya masam. Berarti ini adalah salah. Kemudian yang kedua, membudidayakan kedondong sangat sulit dilakukan. Betulkah membudidayakan kedondong itu sulit dilakukan? Ada tidak di dalam teks ini? Tidak ada dia membahas tentang budidaya. Atau ini, oh ya maaf, ini mudah ditemukan budidaya dan dibudidayakan. Dia bilang di sini sulit, berarti benar nggak sulit? Tidak sulit, mudah, berarti ini pernyataan yang salah. Yang ketiga, kedondong dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Betul? Ya, ini meningkatkan kekebalan. Berarti ini pernyataan yang benar. Berikutnya, vitamin D banyak terkandung dalam kedondong. Ada nggak vitamin D? Tidak ada, adanya C, B, dan A. Berarti ini pernyataan yang salah. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ulang kembali video ini jika kalian ada materi yang belum dipahami. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.